let's go stress test. Kaki gue terkilir. Jarak 5 meter harusnya nggak kenapa-napa sih. 2. Sekarang kita coba tekuk. Gila banget, ini nggak bisa gue tekuk guys. Kemarin gue dapat kiriman kacamata heavy duty ya. Konon katanya bisa menahan ricochet dari peluru. Gua burst paling lama, gua injek paling keras, gua banting paling keras, gua tusuk pakai besi paling keras. Gua nggak nyangka ini produk lokal. Kalau misalnya teman-teman yang nyari barang-barang taktikal, mending ke Swana Taktikal, oke? Ya, balik lagi bersama gua Fahmi Yusuf dengan call sign Foxtrot 02 di Bacot Taktikal. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali di sesi armor ya. Kalau misalnya kemarin gue sering latihan di sini untuk latihan practical shooting, sekarang gue mau review sebuah benda. Bendanya apa itu? Ya, betul, ini adalah tactical goggle dari Swana Taktikal. Kemarin gue dapat kiriman bahwa di dalamnya ini ada kacamata safety ya. Dia ini jatuhnya seperti kacamata heavy duty ya. Dan dia konon katanya bisa menahan ricochet dari peluru. Kalau misalnya beberapa hari yang lalu gue sempet lihat tuh dari Swana Taktikal, mereka menguji coba kacamata taktikalnya yang baru dan itu bisa tahan peluru 9mm. Nah, kalau misalkan gue pikir-pikir, karena gue hobinya itu main airsoft gun, terlalu overpower nih kalau misalkan gue beli kacamata yang berbeda anti peluru 9mm gitu. Jadi gue pengen lihat apakah mereka ada produk yang mungkin budgetnya yang masih di bawah-bawah gitu kan, yang masih terjangkau lah untuk seorang airshofter kayak gue gitu kan. Dan kemarin gue dapat kiriman dari mereka, dari Swana Taktikal. Kita coba lihat dulu. Oke, wah gila, ini sih packagingnya terlalu berlebihan ya. Ini ada di sini mereka nulisnya, "Hey Fahmi, we hope you love our pro shooting shades. They are fantastic addition to any shooter's gears. Brought to you by Swana Taktikal." Thank you banget Swana Taktikal. Oke, nice. Jadi dia packagingnya cukup simpel aja, nggak perlu yang kardus atau kayak gimana, dia tuh cuma kayak gini doang. Dan dia itu tersedia seperti biasa, ada yang warna gelapnya, ada yang warna clear, ada yang warna kuning gitu. Jadi ininya pun enak gitu, solid gitu. Kalau misalkan kebanyakan beberapa tempat kacamata itu ada yang pakai soft case tapi nggak solid. Kalau misalnya ini gue suka banget gitu. Dan resletingnya nggak seret sama sekali. Kemudian gantungan seperti biasa, bisa lu gantung di tas atau dimanapun. Kita lihat dalamnya juga. Nah, ini kacamatanya. Warnanya, mereka tahu banget gue, karena gue orangnya sukiran banget. Mereka tuh tahu warna kesukaan gue tuh warna tan gitu. Apa-apa tan. Menurut gue tuh warna army tuh tan pokoknya. Oke, nah ini yang warna gelapnya nih, yang terpasang warna gelap. Nice banget. Nah, jadi mereka ini hebatnya adalah ketika dari pabrik itu mereka udah anti fogging. Dan kalau misalkan dilap lagi, dia anti fognya tuh nggak hilang, dia tuh tetap di sini berhari-hari, anti fognya nggak hilang sama sekali. Oke, itu yang gue suka dari Swana Taktikal salah satunya. Kemudian kita lihat di sini seperti biasa ada untuk ngelapnya kacamatanya, jadi kalau misalkan kotor. Yang ini bungkus kalau misalkan lu nggak mau bawa ribet kayak gini, jadi bisa bawa gini aja, ini bisa ditaruh di dalam sini ya. Seperti biasa ada warna bening, ada warna yang kuning. Kalau misalkan kuning, gue jarang banget make sebenarnya, meskipun orang-orang pada ngerekomendasin nih lu pakai aja yang kuning biar di gelap bisa kelihatan terang. Enggak, mata gue malah sakit gitu. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ke sini dulu. Kalau di sini jadi ada beberapa merek sebenarnya. Ada merek tactical goggles yang harganya kisaran 200-an ribu sampai 300 ribu gitu. Kalau misalnya di sini ada yang clear. Kemudian di sini ada merek yang ini anak airshofter paling banyak make sebenarnya. Tapi gue sendiri jujur kalau make ini nggak enak karena dia tuh nggak nutup ke semuanya. Kemudian ada lagi ini goggle untuk motor cross. Dia ini lebih kelihatannya sih setebal yang punya merek Swana Taktikal gitu kan. Cuman kalau misalkan gue tekuk-tekuk ini terlalu rigid dan kemungkinan besar mudah akan pecah. Gitu. Dan yang terakhir kita punya yang merek Swana Taktikal yang warna kuning juga. Ini bener-bener mau gue uji banget. Gue bakal nyoba untuk nembak ini ya pakai GBB gue dan unit AEG gue, karena unit AEG gue
basically dia DMR, jadi FPS-nya di atas 420. Kemudian gue akan coba juga nih menggunakan unit favorit gue, Sig Sauer M70. Gue akan tes nembak single dari jarak maksimal terdekat kalau misalkan pemain airsoft nembak, yaitu jarak 5 meter. 5 meter tuh sekitar segini lah. Oke, jangan lupa selalu pakai goggle ya. Kita tembak dulu dari jarak 5 meter. Clear. Oke, sekarang kita lihat dulu. Well, dia ini tadi tembakan keempat, dia udah mulai retak dan di sini juga udah mulai pecah. Sekarang kita move ke merek satunya lagi yang sering anak airsoft gun pakai. Oke, BB 0,3 jarak 5 meter FPS 320. Ini dia cuman lecet-lecet aja, which is nice, dan dia masih kokoh ya, ini elastis banget. Sekarang kita coba kacamata motocross. Clear. Kita coba lihat lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti yang gua tadi bilang, dia itu karena terlalu rigid. Tadi tembakan pertama dan kedua itu gua miss. Gua dapetnya di tembakan ketiga. Tembakan ketiga tuh kena di sini. Dan dia sudah retak parah. Bawahnya juga nih udah menjelang retak ya. Tapi uji coba belum sampai situ aja. Sekarang kita coba yang warna taktikal. Kalau ini kan katanya kan anti ricochet. Jarak 5 meter harusnya nggak kenapa-napa sih. Coba dulu, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 aja. Oke, itu dia. Ini gue yang bisa atau oh, oke. Di slow motion kena, karena gue tadi ngebidik bener-bener banget. Dia itu 4 tembakan kena di sisi kiri, nggak ada baret apapun, nggak ada tanda-tanda apapun. Okay. Sekarang kita coba menggunakan rifle. Oke. Jadi ini rifle gua, ya Eveltor. Terakhir gua tetap dia FPS-nya sampai 420 dengan BB 0,3 ya. Menggunakan BB 0,25. Sekarang gua pakai BB 0,3 biar lebih kecil. Oke. Jangan lupa jarak 5 meter. Gue udah apa bulan bersekian tadi. Kita lihat yang pertama, ini merek 511. 511, bye bye. It's been a good time. Kemudian merek S. Surprisingly merek S lumayan juga, tapi lecetnya nggak bisa hilang ya. Sama sekali nggak bisa hilang. Oh, okay. Lecetnya sama sekali nggak bisa hilang. Safety goggle, ya dia lama-lama terkikis sampainya. Tapi surprisingly ini tengah-tengahnya masih oke banget. Paling pinggirannya aja, tapi tetap bahaya kalau misalkan pinggirannya pecah. Ada serpihan kena mata, itu ngeri ya. Dan lagi-lagi suara taktikal, dia cuma bintik-bintik kecil doang. Bintik-bintik kecil doang, scratch doang. Kita lihat apakah dilap bisa hilang. Hampir hilang ya, tapi dibandingkan yang lain tuh nggak bisa hilang. Kalau yang itu bisa, lama-lama tuh bisa hilang. Oke, ini baru kali pertama gue melihat sebuah safety goggle yang begitu durable ya.
Dan gua cukup amazed sebenarnya dengan punya merek Suwarna ini. Nah sekarang gua akan coba dari ketiga ini mana yang akan lulus stress test. Stress testnya berupa gimana? Yuk kita lanjut. Ini 3 survivor kita. Tadi merek 511 sudah tereliminasi ya, pecah berkeping-keping. Kemudian ini yang Google Motocross yang mungkin emang terkenal rigid, dia masih bertahan tapi dia udah cukup parah ya, retak-retak di mana-mana. Sedangkan ini gua setelah kena cahaya gua baru lihat dia ini ternyata dent di mana-mana, dan dia udah bagian belakangnya pun lecet karena tadi kan gua taruh di depan pinpet, belakangnya lecet. Sedangkan merek Suwarna masih noda-noda yang tadi lecet tapi nggak begitu lecet sebenarnya. Gua akan melakukan stress test untuk semuanya. Yang pertama gua lakukan adalah simply dengan ngebanting. Ready? Ntar dulu, Google on, jangan lupa. Ntar ancep mata gua lagi. Oke. Yang punya motocross, of course, dia pasti patah ya. Dan gua nggak berharap apa-apa juga karena gua tahu ini ya rigid, jadi udah pasti patah. Ini gua anggap tereliminasi kah? Kalau misalnya udah patah kayak gini, oke, tereliminasi. Kacamata motocross tereliminasi. Hanya tinggal 2 sekarang, merek YSS dan Suwarna Tactical. Sebelumnya gua akan spill harga dulu. Kalau misalnya yang punya Suwarna Tactical ini, dia ini heavy duty safety goggle. Dia ini tahan ricochet dari peluru 9mm. Jadi klaimnya begitu. Dia juga anti gores sebenarnya. Sedangkan untuk yang ISS yang harga 200 ribuan, hampir 300 ribu, dia ini sudah ada dent di mana-mana, bulat. Jadi selama ditembak tadi dia hampir menembus ke si inplate-nya sendiri, ngebulet. Sedangkan Suwarna juga meskipun dia sama, dia ditaruh di depan pinplate tapi belakangnya pun nggak ada lecet. Ini pun bekas lakban, nggak ada goresan yang bener-bener ngebekas banget. Oke, sekarang kita stress test lagi dengan cara dibanting. Ini untuk ISS. Cukup tangguh untuk ISS. Sekarang kita coba Suwarna. Oke, let's go. Stress test. Masih cukup. Ini dia baret-baretnya tidak seburung yang punya ISS, masih jauh. Menurut gua masih jauh lebih mending gitu. Coba gua lap-lap. Di sini sudah mulai ada goresan ya. Kita coba lihat sini. Kita bandingkan dengan yang ISS. Ini Suwarna. Gua rasa gua banting lebih keras. Kemudian ini ISS. Oke, dua-duanya masih sama-sama fleksibel, belum pecah sama sekali, ya. Dan sekarang kita stress test. Yang kedua, diinjak. Gue gimana bisa lanjut kok kayak gini? Oke, ISS memang elastis. Tapi kalau misalkan ke lindes atau keinjek pun bentuknya udah kayak gini ya. Dan dia masih elastis. Gue sebenarnya pengen banget, masih pengen nyobain apakah bisa lebih parah. Ini SS ya, gua keadaannya kayak begini, tapi emang untuk kacamata ini sebenarnya tidak didesain untuk itu, dia hanya didesain untuk keseharian saja. Untuk mungkin kalau misalnya ada orang yang menggerinda apa segala macam, ini sebenarnya nggak direkomendasikan ya, karena harusnya dengan kalau misalnya kena impact kayak tadi ya bisa hancur mata ya, karena ini ditekuk aja tuh pakai satu tangan kayak effortless, udah ketekuk 90 derajat. Oke, tereliminasi. Sekarang kita coba Suwarna, kita injek-injek. Kaki gue terkilir. Oke, untuk Suwarna
Masih berbentuk, masih begini bentuknya. Gua nggak nyangka ini untuk yang ini pun kacamata yang anti ricochet ya. Belum yang anti peluru kayak gimana rasanya gua nggak tahu. Oke, sekarang kita coba ini ya. Oke, dia masih seperti goresan. Ini pun belum tembus sampai ke tengah-tengahnya, coba. Ini sebenarnya masih belum tembus ke tengah-tengahnya, masih kayak di permukaan aja, baret-baret. Nah, kemudian ini bekas ngegesek di bawah-bawahnya. Dan sejauh ini gak nekuk. Tadi gue mencoba nginjek dari atasnya. Gue kira bakal pecah atau apa, ternyata enggak. Sekarang kita coba tekuk. Lu pakai kacamata oke lah. Harusnya gue pakai Oke, guys, ini masih gue tekuk sekuat tenaga. Gue pakai 2 tangan dan dia cukup elastis. Ini dijamin masih bisa lu pakai untuk safety sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk ngelihat kayaknya nggak gue rekomen karena baret-baret ya iyalah. Untuk kacamata anti ricochet, anti pantulan peluru, menurut gue ini masih gila banget. Ini gue teringat sama kacamata merek luar yaitu Gargoyle. Dia Gargoyle tuh bisa ditekuk segini juga nih sama, dan dikembalikan ke titik semula juga no problem sebenarnya. Gue pikir gue bisa ngehancurin seenggaknya seperti yang di SS tadi itulah. Nokuknya tuh bener-bener ini nggak bisa gue tekuk guys. Ini nggak bisa gue tekuk sama sekali ya. Jadi dia tuh cuman gue tekuk di titik kacamata yang paling lemah, yaitu tengah-tengahnya. Kacamata paling gampang patah di sini, tapi ternyata dia saking elastisnya nggak bisa gue patahin ya. Sedangkan ini juga dia nggak bisa sama sekali. Untuk kacamata dengan harga sekarang tuh udah turun. Waktu itu yang awal-awal dia model ini keluar, kalau nggak salah harganya tuh 600-an ribu, dan sekarang udah turun ke 500-an ribu. Worth it banget untuk kalian pakai pekerjaan seperti ya, mungkin pekerjaan bangunan atau tukang las, tukang gerinda, pakai ini tuh rekomendasi banget. Kalau untuk teman-teman buat nembak airsoft gun, ini sebenarnya udah paling aman, dan gua jamin tadi juga udah gua burst paling lama, gua injek paling keras, gua banting paling keras, gua tusuk pakai besi paling keras, dia masih begini aja. Untuk safety goggle dalam keadaan kayak gini, ini masih bisa gua pakai sebenarnya karena gua masih bisa melihat, gua masih bisa aman untuk mata gua, dan ini bisa gua pakai untuk sehari-hari. Overall cukup membuat gua mind blown ya. Swana Tactical, gua nggak nyangka ini produk lokal. Dan gue sempat ke outletnya mereka juga, Swana Tactical, dan gue pernah ngelihat modelnya tuh yang anti pelurunya dia kayak gimana, teman-teman juga udah lihat di situ. Dan gue ngerekomendasi banget kalau misalnya teman-teman yang nyari barang-barang tactical, Swana Tactical aja untuk keseharian harian tactical lu, mending ke Swana Tactical. Oke, ini sudah saya review Swana Tactical, thank you banget, dan saya sangat puas dengan kacamatanya, dan gue akan merekomendasikan ke teman-teman beli aja segala Swana Tactical di Swana Tactical. Oke, dan bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like, comment, and share. Dan teman-teman harus follow juga Swana Tactical Outdoor di Instagram, dan bisa browsing barang-barang tactical keren apa aja yang ada di situ. Oke, cukup sekian aja dari gua Fahmi Saisuf dan Kosan Factor 02, and I'm signing out. I'll see you on the field. And I'll see you at Swana Tactical.